Terus jadinya tuh kayak ini. Keterusan. Sekarang tuh agak susah gitu kayak, ya kok tuh cewek mati ya, kok tuh cewek udah nggak pernah nongol lagi. Jadi agak kangen gitu. Kayak aku kayak semoga Sasha tidak mendengarkan omongan orang Aku dan tetap kayak gitu. Karena aku tahu rasanya kamu tuh kayak nggak dibuat-buat, emang bener. kayak gitu. Bener-bener. Oh, Ya kan? Ya kan? Shock. Aku juga merasa kamu juga dong sama Gio kayak gitu. iya soalnya kayak aku nggak dibuat-buat, emang beneran orangnya kayak gini. Kalau lagi seneng, apalagi kadang kayak suka dibilang lebay banget reaksinya. Enggak lebay, aku emang gampang seneng. Kamu masih sayang aku gak sih? Kamu masih sayang aku gak sih? Reassurance ya. Iya, reassurance aja gitu. Kan soalnya kalau misalnya kita nanya jam 11.00, kita nggak tahu apa yang terjadi 11.05 gitu kan, Kak. Terus kayak Jadi kamu harus expect ditanya apa jawaban ulang aku tuh lagi. untuk Jadi beda juga mulu? kalau ditanya kayak gitu suka kayak gini. Gio dan Sasha. Tas dulu. Welcome. Thank you. Ini mereka termasuk salah satu yang banyak banget loh yang request ke kita. Coba dong konten bareng sama mereka. Dan akhirnya kita ketemu hari ini sama mereka. Alhamdulillah. Lumayan banyak banget loh yang mention di TikTok. Iya. Mention Gue di TikTok aku udah juga. dapat mention itu dari beberapa bulan yang lalu kan, iya. kayak banyak yang mention terus gue ngeliatin, wah ini lelaki siapa gitu. terus kan ngeliatnya kan masih happy banget kan, terus aku pikirnya kayak tunggu 3 tahun lagi. Flashback ya. 5 tahun lah. Gio, Sasha, kalian dari mana tadi? Gue dari rumah tadi Pondok Indah. Terus ngejemput Sasha di Kuningan. Lo ngejemput ke Kuningan? Iya. Itu kan jauh ya? Terus ke BSD. Demi cinta semua tidak ada artinya. Tapi dulu aku juga gitu, aku jemput kamu ke BSD. Goyah aja. Lu tapi dulu dari mana? Bintaro. Dari Bintaro jemput ke BSD. BSD. Cuma dekat lah. Tapi ngeluh. Tapi kan yang penting kan niatnya kan. Iya. Kalian pacaran udah berapa lama sih? Setahun. Iya. Oh, baru satu tahun. Baru 1 tahun. Kenapa? Pang, pas baru 1 tahun juga kamu mau kemana aku anterin. Iya, dulu sumpah. Terus Iya kan? gue skripsian ya di Anyer, dia nganterin loh. Dari rumah dia jemput, terus skripsian ke Anyer, terus kita ke Desa Kronjo ya. Habis itu kita ke Anyer main jet ski segala macam, habis itu pulang malam-malam. Kayak effortnya banyak sekarang ya Allah. Coba ajak lagi aja Kak ke Anyer. Iya, coba ajak lagi. Siapa tahu maunya Anyer doang. Iya. Ke Ayon aja mager banget ya dia ya. Kalau baru 1 tahun tuh kayaknya ikhlas gitu loh. Dia mau tinggal di Cibubur Maksudnya juga. ikhlas? Lo, apa? Nah, Enggak, sekarang aku juga ikhlas. Cuman kan emang kan udah sering gitu, ya kan? Iya kan? Kalian gimana? Kalian pacaran udah 1 tahun. 1 tahun. Sebelum pacaran kalian udah kenal berapa lama? Baru bentar banget. Kenalan ya. gimana? Kok lu mauan banget sih Gio? Kenapa? Bentar kenalan langsung mau jadian, mauan banget lu? Wah, gue orangnya man with a vision. Langsung kalau udah yakin, dor. Berapa lama kalian kenalan sampai jadian? Bentar banget ya. Bentar banget Bentar kayak- banget. Berapa tuh? 3 jam? 3 jam? Bentar banget tuh Cuman berapa? berapa bulan ya? Paling 2 Paling 2 bulan. atau 3 bulan. 2 gitu. bulan. bulan. Siapa yang ngejar siapa? Dia Iyalah. tujuh tuh selalu kayak ngaku-ngaku kayak gitu kan. Kalau misalnya orang baru kenal kan kira beneran ya. Aku Nggak. malu tahu. Jadi awal Kamu juga ngejar-ngejar aku. Kamu kayak di Javu gak? awalnya tuh kita nggak kenal. Iya. Dan gue menemukan dia Di FYP TikTok FYP dia. TikTok. Tapi itu kayak udah lama banget gitu sebelumnya. Gue tahu simulasinya kayak dia lagi main TikTok kan. Wah, ada cewek lucu DM nih. gitu. Cantik Iya, soalnya. dia baru Lo DM dia nge-follow bersama doang. dengan 16 cewek lainnya, lo DM juga itu Iya kan. kak, iya kak, aku rasa iya Iya, kak, enggak jujur. Terus Iya, aku kebetulan rasa yang balas iya. Sasha kan. Iya, Enggak Kak. lah. Aduh, Justru sedih dia paling jual mahal, dia paling gak bales-bales. Dan mungkin itu yang ngebuat gue semakin kayak kayak ada something nih sama dia cewek. Apa? Kalau baru setahun gini nih. Kalau baru setahun. Enggak, tapi gitu kita tuh kan. follow-followan. Tapi Iya. kita nggak kontek-kontekan. Maksudnya Iya, kayak nggak udah kontek-kontekan. cuman follow-followan, nggak DM-DM-an, nggak apa-apa. Oh, Itu karena pun lo kayak DM-DM-annya sama cewek-cewek lain waktu itu. Menjebak semua ini pertanyaan. itu pun awalnya kayak follow-followan di TikTok doang gitu. Terus aku kayak follow back dia gara-gara
gara-gara Kasian. dia ada social media presence gitu kan, ya udah aku follow back. Terus aku lihat kan kontennya kayak ini orang aneh banget sih gitu kan. Terus aku kayak mikir kasihan banget yang jadi ceweknya, jujur. Aduh sakit. Terus Gimana kayak nggak gitu ketok barusan? dia baru follow aku di IG abis itu. Terus ya udah aku follow back deh baru. Terus Pas kayak setelah sebulan nggak pernah ngobrol-ngobrol, akhirnya ada satu story tuh, story di mana dia lagi di rumah sakit dirawat. ya. Oh gitu. Lagi dirawat. Momen terus nih. momen tepat nih kayak nih. GWS gitu ya. Momen tepat buat caper ya. Bener. Akhirnya gue reply aja. Itu gue reply-nya gue nulis GWS. Cuman GWS Bukan, ya. benar. Itu setengah jam 40 menit ada kali. Kayak gue aduh send gak ya. Udah takut nih nanti gimana nih dia responnya. Terus ya adalah akhirnya gue memberanikan diri. Gue send tuh tek. Oke. Terus Berapa aku menit kemudian dibalas sama dia. bales. Thank you. Judes banget gue kayak udah kayak apakah gue harus sudah menyerah di sini? Itu pas lo ngirim GWS itu sebelumnya lo chat kayak gitu ke berapa cewek? Gak ada. Oh nggak ada. Gak ada. Nanti kita Emang- terus terus ya Terus udah kayak dari situ. gitu. Tapi dari situ tuh kayak selang berapa lama juga nggak pernah ngobrol juga. Dia juga nggak pernah reach out aku lagi. Mungkin karena kamu Enggak lanjutin yang GWS dulu. Ada lanjutannya nggak tuh? nggak ada lanjutannya. GWS. Oh, Jadi cuma GWS. thank you Cuma doang. thank you doang. Jadi gue cuma ngomong Ha-ha. GWS ya. Sorry so kenal. Iya. gitu. Ampun. Terus Terus kan dia balas thank Thank you. you. Abis itu udah nggak ngobrol lagi. dia balas thank you doang. Thank you doang. Thank you doang. Thank you-nya TY lah gitu. Wah, Enggak, kalau thank you. kayaknya gue udah Thank you. mengundurkan Baik diri. kok aku balasnya pakai Ya, tanda mau- seru. Mau jawab apa lagi coba? Iya tergantung thank you-nya U-nya banyak nggak di belakang? Enggak ada. Tapi pakai tanda seru Kak. Jadi udah baik ya nggak sih? Thank you. Lebih Kan kayak- happy siapa loh. tahu Thank you. marah ya. Seru Thank itu you. bukannya. Enggak. Lebih kayak marah sih terus. Iya kan? Terus Nah habis itu kita nggak ngobrol tuh sebulan. Dan waktu itu cara gue caper adalah gue punya keponakan. oke. Waktu itu umurnya masih 1 tahun lah ya. Jadi sering-seringnya tuh gue naruh di story keponakan gue dengan tujuan biar dibales. Iya lucu banget gitu Iya. ya. Enggak, waktu itu aku balasnya gara-gara dia nulis story-nya tuh kayak kaget di kasur ternyata ada kutu kasur. Kan lucu dong, menurut aku lucu Iya, jadi gue waktu taruh itu. keponakan gue di tempat tidur terus kayak lagi video selfie terus kayak, guys ini ada kutu kasur nih. Pas dibalik ada keponakan gitu. Kayak gitu. Terus deh kayak gitu aku. Terus Asaba lucu banget Enggak, gitu. aku cuman ketawa, haha kutu kasur, aku cuma bilang kayak gitu doang. Iya. Nah dari situ kita mulai Lagi jadi ngobrol deh. Replay apa? Gatel juga dia. karena kutu kasurnya. Iya. Terus Nah udah kita ngobrol. Udah ngobrol tuh 2 hari 3 hari. Abis itu tiba-tiba gak dibales. Gak dibalasnya lama banget. Gak dibales lama banget. Yang nggak balas tuh siapa ya? Iya. Aku Kenapa? Kuota habis atau apa? lupa aja. Aku emang suka lupa Karena balas dia chat belum penting gitu. aja waktu Iya, itu karena ya? belum penting aja Oke. waktu itu. Terus kayak gitu kayak aku kayak mungkin waktu itu kayak aku kayak baru masuk kantor gitu posisinya. Terus kayak baru masuk kantor sih udah tengah-tengah gitu, tapi kayak ribet banget lah hidupnya gitu loh, kayak banyak kerjaan gitu. Jadi Nggak, kayak intinya aku intinya waktu itu Gio nggak penting aja. belum penting aja. Iya. Jadi aku nggak lihat gitu. Oh, sama Instagram aku tuh notifnya dimatiin gitu, Kak. Jadi nggak masuk kan DM-nya gitu. Terus pas aku buka lagi udah nggak inget aja gitu. Tebak berapa lama? 2 minggu. Sebulan. Sebulan. Aku menang. Sebulan terus dia langsung ngebalesnya ya udah ngebales yang ada di atas aja. Nggak ada kayak sorry gitu. Terus gue kayak jawabnya sebulan banget nih. Udah beda bulan nih. Terus kayak gitu. Dari situ intens. Iya. Dari situ baru mulai ngobrol Situ mulai beneran. ngobrol. Terus pindah ke Itu dalam waktu WhatsApp. sebulan itu kenapa ada pilihan lain yang kayaknya lebih menarik ya waktu itu ya? Atau gimana? Lu ada agenda Iya nih, melawan enggak. gue ya? Enggak, Agenda melawan gue. Kita mencoba menyelam Emang ke gitu. psikologisnya. Enggak, sebenarnya enggak ada pilihan lain yang lebih menarik sih. Justru Karena kayak udah nggak ada pilihan lain, ya udah deh balas Tegio gitu. waktu itu kayak aku mikir siapa ya? Ada kayaknya yang belum aku bales deh. Aku mikir kayak gitu. Oh iya si Joy ini ya udah bales lagi deh. Jadi Terus aku akhirnya cari. dari situ kalian langsung intens tuh habis itu. Intens. Terus pindah ke WhatsApp. Pertama kali jalan barengnya setelah itu berapa minggu setelah itu? Apa ya? Dia tuh Lumayan lama sih. udah gue ajakin mulu, tapi dia tuh kayak misalkan udah diajakin nih Kamis depan. Pas udah Kamisnya pagi-pagi tiba-tiba Cancel. sorry gue kayaknya nggak bisa Aku nih. diculik ya? Karena kayak suka tiba-tiba mager aja gitu loh. Kayak
Sebenarnya bukan tiba-tiba mager, tiba-tiba nggak yakin kayak. Iya. Tapi aku kayak gitu lagi suka tiba-tiba introvert kayak gitu. Tapi ntar ngomong apa ya, aduh nggak usah kali ya. Iya bener-bener. Pura-pura sakit kali ya. Terus kayak padahal kayak aku bilang kayak nggak bisa nih gue banyak kerjaan. Padahal kayak aku cuma tiduran doang main HP gitu loh. Terus berapa akhirnya sampai pertama kali kalian ketemu itu berapa minggu setelah itu tuh? Lumayan lama sih ya, berapa minggu? 3 minggu lah ada. 3 minggu. Oke. Ngobrol-ngobrol dulu. Kemana kalian? Nah, waktu itu tuh weekend ya? Iya weekend. Bener weekend. Terus jadi si Syasa tuh abis ada acara gitu. Iya. Terus abis itu dia jemput aku. Terus ya gitu pas dia jemput aku, kita pergi ke mall kan. Kita ke Sensi ya waktu itu. Kita ke Sensi. Terus dia udah beliin tiket nonton. Nah kita makan dulu. Habis itu dia udah beliin tiket nonton. Tiketnya A1 A2 tuh nontonnya? Oh enggak. Udah ada orang. Kalau ada pengennya di situ ya. Terus kalau nggak ada lo pengennya di situ kan? Oh enggak, cuman mau lihat aja ada siapa di sana. Terus kayak gitu. Pas aku udah masuk ke studio duluan, Jo ke toilet tuh. Terus kayak gitu tiba-tiba mama aku ngechat kayak aku harus pulang lah intinya gitu. Terus kayak gitu, aku keluar udah pengen nangis gitu kayak dari jauh Jo tuh yang ketawa-ketawa kayak film belum mulai nih, belum mulai. Kenapa dia enak kayak gitu? So kayak Jo maaf banget gue harus pulang, nggak apa-apa nggak. Saya kira dia langsung anterin aku pulang sih, kayak panik banget gitu. Iya, mungkin mamanya punya feeling yang kuat. Jadi kan nggak jadi nonton tuh. Nggak jadi nonton. Mau diculik nih. Nggak. Terus kita nggak jadi nonton. Akhirnya kita pulang. Udah itu singkat banget, bener-bener singkat banget. Terus lo tidak menyerah tuh? Nggak menyerah Kak. Jadi waktu itu aku bawa kayak aku habis ngelondri baju gitu. Terus ada hanger-hangernya kan, ribet tuh kalau misalnya aku bawa pulang juga gitu. Terus kayak gitu yang kayak dia bilang, hangernya taruh mobil gue aja, nanti gue anterin lagi katanya. Biasalah. Sekarang aku lagi panik, aku kayak oh ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Nggak apa-apa. Tapi emang itu emang trik sih kalau misalnya baru pertama kali kayak gitu, ada aja barang yang ditinggalin biar bisa diantar lagi. Jadi menurut gue tapi biasanya ceweknya emang pingin ninggalin sesuatu biar dia ketemu kita lagi. Kebanyakan kayak gitu. Biasanya itu yang ditinggalin itu ikat rambut, kacamata atau apanya, kecil parfum, gitu. Biar ada alasan nganterin lagi kan. Tapi kalau dia kebetulan yang ditinggalin hanger sih kurang penting ya. Agak beda sih kalau yang ini sih. Gak apa-apa gak sih? Tinggal aja. Kalau misalnya nggak diambil lagi juga nggak apa-apa. Aku ikhlas sebenarnya. Ya makanya dari situ jadi kayak ada alasan nih buat ketemu lagi. Asik. Oke. Nah jadiannya gimana? Jadiannya santai emosi. Jadinya sebenarnya kayak ya udah kita jadi jalan mulu, terus kayak gitu. Siapa yang nembak? Ngobrol. Nah kita sebenarnya gue agak menganut lu. Lu gak pernah nembak kan? Ada. Gue juga. Tapi kayak gue juga nggak tahu lagi. Maksudnya udah kerasa pacaran aja. Jadi nggak ditembak? Gak. Kasian. Kok mau sakit sih nanti. Kakak enggak juga. Gue juga bingung ya. Kenapa ya? Kan maksudnya kayak ya udah kita udah besar udah yakin. Ya udah jalanin aja. Ya gak sih? Bener gak? Ya udah tembak di sini biar sah tuh. Ih malu banget. Kamu deh nembak aku. Tapi beda emang ya kalau baru setahun jadian itu masih. Iya. Muji-muji. Ini udah saling menjatuhkan nih. Stage kita tuh udah kayak dia nih. Salah-salahan. Kayak tadi aja baru datang ke kantor kayak nih. Gara-gara dia nih telat ya. Lu yang gak bangunin. Lu yang ini. Gak sehat emang. Kangen gak kalian masa-masa pacaran? Kangen. Tapi percayalah, tenang saja, kalian bakal kayak gini. Saya yakin juga kok, saya yakin. Jadi lo nikmati dulu ini saling support satu sama lain. Ada masanya kalian akan saling menjatuhkan satu sama lain. Makanya kita ngebuat video-video juga biar nanti kalau kita udah di momen itu kita tinggal nonton lagi. Oh dulu kita kayak gini. Kita sering banget kayak gitu. Ini video nih. Itu kan apa namanya? Ini Sasa kursinya lurusin dong. Oh oke. Gini. Iya, tuh ada request tuh. Bang minta tolong kursi Sasa dilurusin. Ih, siapa yang ngetik? Diam ya kayak gitu ya, jangkrak ya. Diam dia. Diam. Oke. Kan ada konten nih yang apa sih yang ada konten memperpanjang umur. Iya, di TikTok gue tuh ada konten namanya tutorial umur pendek sama tutorial umur panjang. Itu apa? Itu tuh konten di mana kayak gue kalau misalkan pendek itu berarti gue ngisengin Syasa. Kalau misalkan panjang itu berarti kayak gue nyenengin Syasa, kayak misalkan belanjain dia atau kayak kasih dia makanan favoritnya gitu-gitu. Nah, kalian bikin konten bareng itu setelah kalian jadian nih? Iya. Atau sebelumnya pas kalian baru deket kalian udah konten bareng? Setelah kita jadian itu kayak cukup beberapa lama gitu ya. Gue tuh emang orangnya suka dokumentasi. Iya benar. Hal-hal gitulah, hal momen-momen gitu.
Jadi emang beberapa kali sebelum kayak gue publish dia di social media juga, emang gue tuh sering ngontenin dia gitu, kayak ngerekamin aja hal-hal lucu dia, atau kayak gue ngisengin dia. Wah, alasan lo. Iya beneran. Jadi Lo waktu itu ngerekam dia videonya buat apaan sih? buat terus. terus jadi suatu saat sebelumnya gue jelasin dulu ya, dulu TikTok gue tuh isinya meme page gitu. Jadi kayak gue ngebuat yang lucu-lucu. Terus abis itu gue transisi ke konten-konten galau. Konten-konten galau tuh pas lagi ngejar dia. Dan itu isinya genuine dia bilang. Iya, dan makanya pas gue udah dapetin dia, gue ngerasa konten-konten galau ini tuh udah nggak genuine lagi, ya. udah nggak relatable. Jadi kayak maksa. Terus gue kayak mulai kayak, aduh gimana ya, ngebuat apa ya nih? Terus kayak lagi jalan-jalan, kita waktu itu lagi jalan ke tempat furniture. Terus ya udah gue iseng ngekontenin dia aja. Nah ini pasti kiblatnya 500 Days of Summer nih. Di IKEA lo tidur lo ya? Enggak. Jadi di situ ada iconic ice creamnya kan. Nah dia bilang ice creamnya itu tuh soft ice cream. Soft vanilla ice cream. Gue bacanya nggak ada softnya, vanilla ice cream doang. Nah ya udah, jadi selama di eskalator panjang situ kan ada yang kayak eskalator nurun gitu tuh. Pas pulang sepanjang itu. eskalator itu gue kontenin dia aja. Gue ngomong kayak, enak gak nih es krimnya? Enak gak sesuai ekspektasi aku, soalnya tulisannya soft vanilla ice cream. Terus gue kayak, enggak itu vanilla ice cream. So aku bilang, enggak, tapi tadi tulisannya soft vanilla ice cream. Terus kayak, enggak, ice cream biasa. Pokoknya sampai dia bete lah. Dia kayak nah dari situ ya udah gue upload aja tuh ke TikTok, kayak cuman 30 detik atau berapa videonya. Ternyata rame banget. Orang-orang kayak pada nggak disengaja. Nggak sengaja. Benar-benar. Nggak sengaja, itu even tutorial umur pendek panjang tuh belum ada. Itu jadi, cuman iseng doang kamu nulis tutorial umur pendek gitu doang kan. Iya, tutorial umur pendek. Terus ya udah, ternyata feedback dari orang-orang positif. Mereka kayak suka ngeliat cewek disengin, terus katanya juga, ih cantik banget kakaknya. Iya, tapi cantik banget. Iya, terus akhirnya dari situ gue melihat kayak, oh kayaknya emang ada opportunity nih untuk ngonten. Maksudnya emang gue suka ngontenin dia, tapi gue nggak pernah kepikiran untuk upload di social media. Terus ya udahlah, kalau misalkan emang orang-orang suka, ya udah. Akhirnya besoknya gue coba video-video lagi, rame lagi. Dari situ gue mulai kayak, oh ini kayaknya tutorial umur pendek bisa dijadiin kayak edisi series nih. Ya udah, jadi sekarang tutorial umur pendek edisi makan mochi dia, tutorial umur pendek edisi dorong dia jangan. Gitu. Ini tapi dulu kan kita pas pertama kali ngonten bareng juga nggak sengaja kan. Jadi kan emang dulu gue udah bikin daily vlog kan. Bikin vlog. Aku ingat pertama kali kamu masuk ke vlog aku itu nggak sengaja aku pulang nge-gym. Ada di vlog aku nomor awal-awal tuh. Bukannya kita makan sate Padang ya? Iya itu setelah itu. Terus? Udah tua jadi ingatannya agak ini. Jadi ya nggak, maksudnya kita nggak sengaja juga. Akhirnya kayak seru nih ngonten bareng gitu. Biasanya datangnya iseng-iseng sih kayak gitu. Ya, masih seru nih 3 tahun 4 tahun lagi kali. Masih ada banyak waktu ya. Masih ya. Jadi kita masih semangat. Tapi pasti kalian ini ya, kalian pasti sering dapat banyak komen gak? Biasanya banyak yang komen tuh yang iya nanti kalau putus nih gimana nih yang kayak gitu. Iya, pada bilang kalau putus yang galau banyak banget nih kayak gitu. Ya, tapi lebih kayak gitu sih, kayak lebih kayak gitu. Lebih ke jangan putus dong. Iya, jangan putus dong. Nanti kalau kalian yang putus yang galau. Kenapa emang lo udah kepikiran mau putus? Oh, tidak. Piu. Kalaupun putus maksudnya melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jadi stop pacaran, lanjut ke jenjang selanjutnya. Tapi kalian ini gak suka kesel gak kalau misalnya ada yang bilang ya namanya juga pasangan baru masih angkat-angkatnya gitu. Banyak banget yang bilang ke aku kayak gitu. Kan? Iya, kayak apalagi waktu itu kayak Jo tuh orangnya emang baik gitu loh. Dia kayak Jo memang kayak gitu ke semua orang kayak gitu-gitu. Ya itu iya. Itu sih ya. Masih setahun ya, pecah belahnya jangan di sini dulu. Itu sih ya. 3 tahun lagi lah. Itu waktu itu pas awal-awal banget juga kayak orang bilang, ini mah pacaran masih 3 bulan, makanya sweet banget kayak gitu. Ini berarti udah setahun berapa nih? Setahun paling setahun sebulan atau apa lah. Kenapa lo lupa bulannya tanggalnya lo? Enggak pernah nembak. Iya sama sih. Mau batuk. Makin dibilang nanti jangan batuk ya Pang. Jadi kepikiran ya. Udah. Udah. Malu kita warga Tangsel. Karena kita nggak ada. Karena kita nggak ada actual date-nya, jadi ya. Bahkan waktu itu aku sama dia kayak, ya udah deh karena kita nggak ada actual date, kita custom aja yuk. Gitu. Iya, kita custom mau custom. Kita pilih
yang kita suka gitu. Akhirnya tanggal berapa? Kalian menentukan tanggal berapa? Bukan yang kita suka. Jadi sebenarnya kita milih tengah-tengah karena ulang tahun dia tuh di awal tahun. Oh iya benar ulang benar tahun benar. gue di akhir tahun. Jadi kita cariin tengah-tengah biar nggak kita nggak boncos. broke ya benar. Agak. Gini, ada konsepnya tanggalnya disamain aja sama tanggal ulang tahunnya. Jadi kan cuma sekali doang party. Jangan Tapi jangan jadi kalau lebih ekstra. jangan kalau misalnya pas dia ulang tahun berarti aku harus double gift. Boleh sih. Enggak jangan tahun Kak gue aja kali ya? itu Enggak, aku idenya juga nggak double bagus. gift. Kan aku ulang tahunnya kemarin nih 11 September. Terus kawinannya 16 September. Nanti tanggal 16 aku minta lagi. Enggak, itu kan udah disatuin kemarin. Enggak sama bisa yang dong. Nah, loh. Dua. Nah, itu yang kita coba Iya, hindarin. benar. Terus nanti punya anak makin banyak tuh. Oh sama iya, ulang tahun anaknya. Ulang tahun anak lagi, anaknya 2. Ini nggak mau ngomong anak nih. Kalian umurnya tuh berapa sih? Aku Tebak dulu dong, tebak dulu. Tebak 2, 3. Dua, Dia 23. ya 24, 25. Mungkin 19 18 lah ya. Lo 25. Emang lo beda umurnya berdua? Beda. Ya Allah. 26. Dua dong ini tebak. 26, 24 deh. 24, 23. 24, 22. Kamu udah berapa sih? Enggak deh. Keren Aku banget. aku kelahiran 99. Jangan bikin gue ngitung berapa itu 99. 24 24 ya. 24, gue 25. Ah bener aku bener. Berarti kalian nggak Gen Z itu umur berapa? Dari berapa sampai berapa sih? Mereka Gen Z. Iya. Dan kita tidak. Kita masih Kenapa? muda, guys. Kita milenial. Kita milenial. Kita belum salim lagi tadi. Oh, iya. Salim dulu. Ini ya. Sejujurnya sebenarnya kita belum tua-tua banget lah ya. Kita cuma beda 9 tahun sih bedanya sih. 9 tahun. Lumayan lah. Lo jangan ketawa. Lo berarti lahir tahun 98. Enggak, 97. Oh, lo 97. Desember. Kita Tapi gue seangkatannya sama anak-anak 98. Gue telat sekolah. Jangan kita dong, umur kita aja beda nih. Enggak, jangan disatuin ya. Kita gak beda 9 tahun. Gini. Kita bedanya tuh nggak nyampe 10 tahun. Jadi sebenarnya sih gue belum setua itu. Tapi sejujurnya gue udah lumayan bingung nih sama pacaran anak Gen Z zaman sekarang nih. Jadi ini kayaknya waktunya kita bertanya-tanya ke mereka. Apa? Soalnya ada istilah-istilah yang gue catat tuh. Itu ada di layar situ. Jadi kan di Gen Z itu banyak banget nih. Sekarang istilah-istilah pacaran Gen Z banyak banget ya. Salah satunya. Gak usah dibacain kayak gitu. Love bombing itu apa? Love bombing. Ya, love Gerakan. bombing itu kayak manis banget di awal, kayak manipulate the other person kalau aku tuh suka banget sama dia gitu, tapi ujungnya kayak cabut aja Ya gitu. kayak kamu lah ya zaman-zaman pacaran. Aku mikirnya logika berpikir aku love bombing itu memberi kasih sayang yang kebanyakan. Sebanyak-banyak. Iya benar-benar Tapi abis itu sebanyak-banyak. Tapi abis itu Tapi abis itu Nah, kayak Bang, udah lah bisa sendiri, Bang. Jadi Bang, tuh kayak masa mesti biasanya aku anterin? cowok ngedeketin cewek, dia kayak ngedeketin banget lah sampai bikin ceweknya baper. Oke. Pas ceweknya udah baper, dia cabut. Ini istilah milenialnya PHP nih. PHP ya bener. Udah itu kayak Mirip sih. kamu love bombing. Sekarang kayak Bang udah sih sendiri aja sih. Bang ngapain sih? Bang. Oke. Udah sih. Oke. Love bombing. Gitu. Oke. Next, ada apa lagi? Red flag. Red Ini gue flag. tahu sih, flag, tapi nggak apa ya. kalian. Iya, Red flag, iya, itu harusnya yang mesti tahu kayak- dong. Yang udah nggak banget yang kayak nggak ini. banget ya, Ah, sikap-sikap yang nggak banget gitu. Oke, nih gue baru tahu ternyata ada Green green flag flag. dan beige flag. Ya, Itu apa? green flag yang bagus banget gitu. Opposite-nya. Iya, Jadi kayak opposite-nya dari misalkan red Care gitu-gitu. iya caring, terus caring. kayak suka Beige flag itu apa? takdir. Beige itu yang flag kayak tuh- masih rabun iya, gitu gak sih? apa kayak in betweennya Antara gitu loh. hijau Jadi, sama antara merah gitu. Dulu dia apa buat lo? Dia apa buat lo? Coba kamu Beige apa? flagnya? Beige flag aku. Kalau zaman PDKT ya, itu tuh dia kerja tidur mulu di mobil. Jadi kayak ya udah gue lagi nyetir, Lo tiba-tiba berharap gue dia nengok ngapain kiri. emang di mobil lo berharap Ngobrol dia? dong. Oh ngobrol. Tapi untung sekarang dia udah nggak pernah tidur. Ternyata kata dia sekarang adalah karena sekarang udah sayang. Jadi Iya, nggak ketiduran. benar. Kalau dulu tuh kayak Lo gak tau diculik orang ya justru ya. Iya ya. Emang agak beda konsepnya. Oke. kalau dulu tuh kadang juga kalau misalnya lagi chattingan gitu kayak sering banget ketiduran gitu gara-gara kayak aku ngerasa kayak belum penting banget gitu loh. Tapi kalau sekarang enggak ketiduran. Iya sekarang kamu nggak pernah ketiduran. Nggak loh. pernah kan? Sekarang malah nggak bisa stop ngomong. Iya benar. Iya benar. Pusing Aku jadinya. semangat soalnya deket kamu tuh. Oke, Sasa, kamu apa? Beige flagnya dia. Beige flagnya Gio.
apa ya, beige flagnya Gio ya? Green semua ya? Iya aku bingung, Red tapi jujur dia baik banget soalnya. Kamu gitu. kamu Aku nggak pernah jujur, ngomong kayak Kak. gitu Kak. Enggak, kayak aku bisa jebetin red flag kamu semua ini. Mau nggak? Enggak. Beige flagnya Gio mungkin dia baik ke semua orang kali ya. Jadi kayak waktu awal-awal aku nggak bisa differentiate gitu, apakah dia emang lagi deketin Friendly aku, ke iya atau semua. emang kayak he's just like that to everyone gitu. Jadi aku Yaudah. nggak Dan sekarang tahu. ketemu- Tapi kalau sekarang ya ketemu udah cewek tahu kayak, sih. Dia Dia- gitu ya. Dikagetin Marah-marah. ya. Aku green flag banget dong. Aku sebut. Kalau kalian Kalau apa nih? kakak apa? Kalau Beige kakak flag apa? Iya, satu beige sama flag lainnya. satu sama Nggak lain. ada Tipang itu green banget lah di Iya. mana. Gue green. Makasih ya. Makasih. Nggak ada red flagnya nggak ada. Makasih. Hijau banget. Apalagi itu bang? Kamu mau baca nggak tuh? Kamu zodiaknya apa? Tuh. Enggak kayak gitu pertanyaannya. Enggak kayak gitu pertanyaannya. Itu kan ada istilah juga typecasting. Katanya jangan dibaca dari awal. Iya, Cuman ini. poin-poinnya aja. Bridging sayangku. Aku mencoba improve, kamu bilang bukan gitu cara bacanya. Bridging. Itu ada tulisan di situ love language. Oke. Kalian love language-nya apa? Aku love language-nya kayaknya words of affirmation sama physical touch deh. Enggak Udah lu gak physical touch, lu physical attack lo. Word of affirmation dia. Tos-tos Sama aja. kita. Words of affirmation soalnya kayak membangun gitu loh, kayak soalnya kalau misalnya kadang kan ada orang yang kayak bilang nggak apa-apa lah, yang penting ya pengen batuk Kak, sorry. Gue udah tadi. Oke. Enggak apa-apa. Kayak makin dibilang jangan batuk makin gatel tenggorokan. Kadang ada kayak orang bilang gak usah lah, nggak penting kalau omongannya kayak gimana, yang penting sikapnya. Kalau menurut aku kayak kalau sikapnya kayak gimana, kalau nggak diomongin tetap nggak bakal tahu akunya. Gue tahu nih Gio, gitu dia loh. tipikal cewek yang, kamu cantik banget. Enggak, cantikan kamu ya kayak gitu. Iya. Dia suka Masa kayak sih gitu. aku nggak Iya. gitu? Oh kalau bilang cantik makasih kok bilangnya. Oh masa? Iya. Tapi dia sering banget yang kayak, kamu masih sayang aku gak sih? Kamu masih sayang aku gak sih? Reassurance ya. Iya, Reassurance. reassurance aja gitu. Kan soalnya kalau misalnya kita nanya jam 11.00, kita nggak tahu apa yang terjadi 11.05 gitu kan Kak. Terus kayak kamu Jadi harus expect apa ditanya jawaban ulang aku tuh lagi. untuk Jadi beda juga mulu. kalau ditanya kayak gitu suka Iya. kayak gini. Gila lu ya. Gue udah nikah sama lu. Gue gak salah. Lo bayangin setelah semua yang gue lakukan untuk keluarga ini, gue memprovide semuanya dengan kasih sayang. Tiba-tiba di suatu malam pas mau tidur dia nanya, kamu tuh masih sayang gak sih? Jangan sama aku?" tidur dulu. Kamu sayang gak sama aku? Emosi gak lo? Yang tadi Gila udah lo enak, ya, udah mau ini ya ke alam gue mana gitu. udah ngantuk, tiba-tiba dia bilang gitu, kalimat dari mulut gue cuman gila lu ya. Red flag gak? Itu beige flag, Kak, bener. Enggak. Itu Itu green beige flag. flag loh. Gila lu nanyain, masih aja nanya. Nanya lah. Kan kita Nanya gak lah. tahu. Iya, kita nggak tahu Jawab lagi gitu. aja menurut kamu. Gak Gituin. bisa. Lo baru 1 tahun lo bisa bilang menurut kamu. 3 tahun lagi lo bakal sama kayak gue. Gila lo ya. Sabarnya udah habis ya. Lah apa? I love language. Apa? Gue quality time. Gue juga. Yeay, tos. Sama Quality apa? time. Jadi kayak ya udah kita mau nggak ngapa-ngapain pun, tapi yang penting bareng aja. Kayak misalkan sibuk masing-masing, tapi at least bareng-bareng. Kayak mau nonton. Cocok nih lo satu. berdua jaga warnet. Produktif tetap berdua. Ya aku suka kayak misalnya nonton masing-masing gitu ya, tapi ya udah deketan aja gitu loh. Meskipun aktivitasnya beda tuh kayak ya udah. Jadi kayak feel safe aja gitu. Terakhir nonton masing-masing kita, kamu suaranya kegedean, kecilin Iya. dikit. Kamu suaranya kegedean. terus kalau nggak Berantem juga. kepo deh itu apa? Ya udah deh aku ikut yang itu aja kayak gitu. Iya, yang penting kebersamaannya itu loh. Tapi Tipang ya, level psikopatnya Tipang ya. Kadang kita nonton Psikopat. kita nonton bareng film yang sama, tapi karena kan di kamar kita ada TV kan, tapi kan kita malas kan nonton TV, jadi kayak pengen enak di iPad atau di handphone gitu. Kita samain detiknya Sampai Serius. sama banget. sampai sama. Jadi dua device berbeda. Biar Netflix suaranya nggak berbeda. tabrakan, biar suaranya nggak tabrakan. Jadi soalnya kadang kalau kita nonton beda 5 menit aja, ih kok kamu udah nyampe situ, aku belum di situ, spoiler. Jadi itu level samain. psikopatnya dia tuh. Agak Samainnya unik ya. susah Iya, unik banget. Terus kita samain tuh detik-detiknya tuh nontonnya. Sempet udah sampai emosi gitu nggak nemu detik yang sama. Dia biasanya emosi. Lumayan, gue emosian lumayan. Jadi ini kalian nikmati 1 tahun ini kan. Kamu apa sih satu lagi Apa? love language-nya? Lupa. Ini apa Words sih of love language yang Satu lagi. Enggak. enggak. Suka nyuruh-nyuruh itu love language. Acts of service. Oh iya. Iya. Iya sih. Oh gue ada satu lagi love Bener language. loh. Apa tuh?
receiving money. Itu semua orang ya? Gue semua orang. itu semua orang. Zodiaknya apa? Aku zodiaknya Pisces. Kamu apa? Sagittarius. Kakak apa? Sagittarius. Aku Virgo. Kakak? Scorpio. Wow. Wah, Apakah red kalian flag. compatible? Iya, Red flag. compatible. Menurut Katipang atau menurut Menurut ini apa namanya majalah-majalah? Menurut majalah. Menurut majalah-majalah juga kita kompatibel. Gue kompatibel ke semuanya. Enggak gila. Scorpio tuh jarang banget kompatibel ya. Oh, iya, iya. Iya. Gak apa-apa, Iya benar. yakinkan Itu diri. ya. Oke. Kamu ngerasa kompatibel gak sama aku? Iya. Masih 1 tahun Iya. Gio. Lu Iya. nanya kayak gini Bisa 3 sih tuh. tahun. Tapi zaman cocok loh, sekarang tuh, curhat-curhatan sama zaman Virgo. sekarang Iya, benar. kalau Gen Z tuh pacaran singkat-singkat banget loh. Iya benar sih. Iya. Apalagi Kayak cuman- apalagi yang kita harus tahu nih tentang pacaran Gen Z ini, apalagi yang harus kita tahu. Gen Z tuh suka Apa ya? HTS-an. Iya benar sih. Gen Z tuh apa ya? Kayak ada commitment issue gitu. Ya gak sih? Iya kali ya. Heeh. Gue tuh cuman penasaran ya sama orang-orang pacaran yang gue nggak tahu kalian gimana dan gue sama sekali nggak ngejudge. Kalau misalnya ada orang pacaran ini kan udah keluar kota bareng, keluar negeri bareng, gue cuma penasaran satu doang. Izin sama nyokapnya bilangnya gimana ya? Nah, waktu itu kita Waktu juga itu kita pernah. pernah. Kita nonton Harry Styles di Singapura. Ih seru banget. Ya udah, ya maksudnya minta izin aja ke ibunya kalau misalkan nanti kita selama di sana bakal ketemu. Iya. Tapi kan ya di sana dia sama temennya, gue di sana sama teman gue juga. Oh bisa pakai alasan teman. Tapi beneran sama temen aku Iya, kalau bener, itu. beneran tapi. beneran. Iya. Soalnya bokap nyokap gue tipikal yang kalau misalnya gue minta izin pacaran tuh keluar kota gitu bareng pacar gitu, wah habis gue. Lu minta izinnya Kawinin. cuma berdua doang ya. Iya gue gak Iya. kepikiran lagi. Iya. Harusnya dulu gitu aja ya. Ya, walaupun temennya fiktif atau non fiktif. Tapi kalau ini beneran ya, ini beneran. Ah ini mamaku nonton aja. Beneran. Kan ada fotonya. Iya benar. Tante tuh lihat tante. Gitu Tante. Tante dikibulin Tante. Apalagi istilah-istilah Gen Z yang kita harus tahu. Apa ya istilah Gen Z? Open relationship. Open relationship. Apa? Open relationship menurut aku nggak kayaknya- make sense Iya sih. nggak make sense dan tapi kayaknya kalau nggak tahu ya kalau di lingkungan aku nggak common juga sih open relationship. Di lingkungan Gio mungkin. Waduh. Gimana? Nggak, kalau gue nggak anti open relationship banget karena gue orangnya posesif. Iya, Jo posesif sih emang. Red flag ini. Itu Posesifnya tapi green flag. Ngaca Pernah dengar ya. nggak? Ngaca. Oh, iya. Pernah dengar nggak? Iya, iya, Posesif iya. green flag. Ya, Iya, Sarah bebeknya copot. Sarah. Red flag banget. Kalau open relationship itu kan kayak lu berhubungan sama dia, tapi lu ya dia bebas kayak mau Ya terus oke. sama orang lain juga. Berarti kayak gitu berarti kan. lo nggak kesana ya? nggak bisa sih. nggak bisa Oke, sih. Itu ada bisa nggak lagi nih. tidur. No ada lagi nih, face, ada no lagi nih. case. Ini lumayan membingungkan ya Gen Z ini ya. Kalau pas pacaran itu ada peribahasa no face no case. Itu maksudnya gimana? No face no case tuh maksudnya nggak di public gitu loh pacarannya. Jadi nggak ketahuan kayak orangnya siapa tuh dia pacaran apa enggak gitu. Jadi keeping their relationship private aja Iya, gitu. atau enggak kalaupun mereka nge-publish, mereka cuma nge-publishnya kayak misalkan cuma foto tangan Iya, doang. iya benar-benar. Bahu Kayak doang. pacaran sama gadun gitu ya. Iya, iya. Mukanya tuh nggak boleh dikasih lihat. Iya. Itu makanya namanya nggak kasih ada lihat. istilahnya juga soft launch. Soft Soft lounge, Iya. ya benar-benar. Kayak pas baru Apa jadian tadi gitu, namanya soft no lounge. face No face, no case. No face no case. Soalnya gue sering tuh kan gue banyak tuh follow cewek-cewek kan di Instagram kan. Heeh. Terus dia suka gini kayak, Pang lihat deh, ini kayak pacarnya gadun. Kalau di foto tangannya doang. Dengkulnya doang. Emang lo nggak curiga ada cewek yang keluar kota nih ke Bali tapi postingnya sendirian di hotel sendirian di pantai sendirian? Nggak mungkin sih, kecuali dia introvert Enggak level 1000. mungkin ada Mungkin ada sih, beberapa tapi. orang yang kayak gitu. Cuman kan kita kan seuzon ya. Oh iya benar. Namanya itu juga Keluar netizen. negeri sendirian tiba-tiba belanja barang-barang branded sendirian. Ya nggak apa-apa sih cuman gue seuzon aja. Siapa tahu dia di luar negeri atau di luar kota sempat part time bentar, ngumpulin duit dulu. Iya. Berarti Nggak ada yang itu tahu. namanya adalah no face. No No face, face, no no case. case. Benar. Gue dapat istilah baru. Gue juga. Kita dapat istilah baru untuk keseuzonan Lo kita. sekarang kalau selama misalkan ini. upload ke Tipang gitu juga aja. Tangannya Iya, doang. tangannya doang. Kan orang udah Katipang. tahu. Oh iya benar juga. Malah kalau gue upload Siapa nih? foto sama cewek tangannya doang malah berbahaya dong. Bener. Iya nggak? Benar. Oke lanjut. Kalau misal kalian lagi berantem nih, itu kan sekarang kalau di Gen Z itu katanya ada silent treatment. Itu Gio banget. Oh. Itu Gio banget. Gio tuh orangnya Udah ngambekan mulai gitu lah, tahap Kak. menjatuhkannya udah mulai. Dia tuh orangnya ngambekan Aku banget. bukan silent treatment. Gue tuh lebih kayak daripada gue keluar iya. amarahnya, ya udah gue pendem sendiri.
Karena kalau misalkan keluar itu bisa kayak lebih marah aja loh. Ini dampak ke dia juga. Kayak kamu ya? Nggak ada kita yang saling treatment sih. Nggak ada ya? Kita petasan banting gak sih tipenya? Kita lebih ke seru bacot ya? dua-duanya. Suara petang gitu. Karena itu lebih melegakan dan lebih menyenangkan karena beres langsung perkara. Terus ntar gak lama kemudian ya udah baikan udah lupain aja yang tadi udah. Nah kalau misalkan gue kayak kita sering gitu berantem, kita sering berantem. Tapi kita sering tapi beres udah langsung. cepat beres ya. Beres 1 hari beres paling lama. Iya, sama tapi sama Jo juga berantemnya bentar banget sih. Soalnya Jo kayak langsung ya udah maaf ya lupain ya Ya kayak kayak gitu. meskipun masih ada rasa kurang serak atau gimana tapi ya udahlah daripada. Oh berarti selama ini dilanjutin. kalau lo berantem sama dia lo maafin itu sebenarnya biar cepet aja ya. Iya, Iya. makanya aku bilang kayak gitu, Iya. jangan minta maaf. Jadi kayak harus genuine dulu, kayak ngomong Karena dulu kenapa dia tuh tipe gitu orang ya loh. yang bakal Itu ngebahas. kalimat kayak familiar tuh barusan tuh. Ngomong apa kamu? Dia sering Gue ngomong. sampai ngasih tahu nggak, aku nggak mau, cuma bilang ya udah aku minta maaf, aku nggak mau kayak gitu. Gue sampai bilang kalau minta maaf itu cara kayak gini, sayang aku tadi salah, aku bikin kamu merasa titik Iya, isi iya, titik ya, terus kayak gitu. Gue dibikin Aku kayak tadi Baim tau gak? gini, kamu maaf ya, kamu jadi merasa titik isi, aku merasa apa, terus aku janji aku Repot, besok minta maaf sama dia tuh repot banget. isi janjinya apa. Kan kita pengennya cepat aja ya udah maaf aku Iya. salah beres Nggak, perkara. ada formulirnya gue Karena sekarang. kalau nggak pakai formulir kayak gitu pasti ntar keulang lagi gitu loh Karena takutnya. dia juga jadinya nggak tahu dampaknya iya, dari bener. kesalahan itu tuh ke gue bikin gue merasa apa bener, gitu. bener. Jadi Tapi kita kadang bikin tuh form. kadang tuh mau salah dia pun Lo yang minta akhirnya maaf. gue yang minta maaf juga. Terus siapa? Karena kalau kayak gitu, Kena lagi. Jam terbang gitu. tapi kalau kayak gitu berarti menurut aku nggak salah. Iya dan maksudnya karena gue nggak mau ngelanjutin biar panjang ya udah gue minta maaf aja. Gio, ini gue kasih tau nih. Ini gue kasih tau nih dari sekarang nih. Apa? Itu akan selalu terjadi sampai kapanpun. Kita selalu salah. Udah, lo terima aja. Berarti nggak salah dong kita minta maaf dulu. Iya, cuman Iya. emang kayaknya mindsetnya tuh emang mesti ganti makanya. Benar. Bukan masalah siapa yang salah siapa yang benar, karena kalau batasan salah benernya tuh pasti beda-beda. Kadang kamu ngerasa perbuatan yang nggak salah tapi buat aku itu bikin sedih gitu. Makanya Iya. kayak how it makes me feel Iya aja bener-bener. gitu loh. What ngerti matters nggak? isn't what you did, tapi Iya. how it makes me feel. Enggak, tapi kita gitu nggak loh. maksud kayak gitu. Iya, Maksud kita karena baik-baik aja. Yang Benar. terdeliver itu apa yang aku rasain, yang meter Iya, itu apa yang benar. kamu rasain. Jadi bukan masalah benar atau salah. Mau kamu ngelakuin hal salah kalau nggak bikin aku sedih atau sakit hati kan sebenarnya Kalah kita, nggak kalah. apa-apa. Ini kita minta maaf sekarang. Kita- Minta maaf kan. Sorry ya, sayang. Sorry aku. Sorry. Lo ada tips nggak kalau misalnya lagi berantem biasanya kalian ngapain? Kita tuh ngebuat rule gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi berantem mau kayak sebel apapun, sekesal apapun, ya udah kita try to minta maaf satu Iya. sama lain. Abis itu try to forget it. Maksudnya ya udah. Kayak always remember kayak ini penting apa enggak sih gitu loh. Meskipun lu sebel tapi kayak you have a lot of reason untuk kayak sayang dia juga. Udah berapa kali terjadi itu? Kita jarang berantem ya. Jarang sih. Jarang. Kita pas tahun juga nggak pernah berantem. Enggak, sering dari dulu mesti. Emang iya. Iya. Kita pas awal-awal jarang berantemnya. Yes. Ya pas 3 tahun lah tuh udah lumayan 2 tuh. tahun Kalian dari lah tahun udah berapa main sih? Gonjang-ganjing. 2016. Itu nikah yang bener. Iya dong. 2012. Soalnya kan gue pas SMP aja Iya, aku nontonin juga kalian. pas Lo jangan bikin gue SMP. merasa tua. Bener-bener aku pas SMP Sambil pas makan nontonin vlog. 2012 tuh aku baru Dari lulus Katipang kelas masih 6 masuk skripsi. SMA. Aku skripsian Iya. 2012. 2012 kamu masih kelas 6 Iya, SD. lulus SD. 2012. Gue lagi skripsi. Gue kelas 2 SMP. Itu gue nontonin Iya lu benar, pada. berarti bener aku baru lulus. Iya sih SD. agak tua ya gue agak Tua tua juga dikit ya. sih. Dari zaman-zaman pacaran Berarti di di situ Harrier. itu, nah di situ itu seumuran kamu sekarang. Iya Ya benar. nggak sih? Heeh. Oh iya ya. Iya. Oh, itu umur berapa? Kalau boleh tahu. Pas pacaran sama Tipang itu Aku lagi S2 tuh. Pang 2016 kurang 4 berapa ya Bang? 2012. 2012. Umur aku 22 tahun. Oh, kalau berarti- Katipang? 20 tahun. Oh, 20. Kita beda 2 tahun. 20. Baru saya kuliah lah ya berarti. Ini ada lagi nih, Pang. 20 tahun ngaco lu Iya. ya. Masa 20 tahun S2 gak mungkin. Enggak, 22 tahun 2012. Oh iya 22. Aku kan kita beda 2 tahun, jangan sama-samain dong tuan kamu. Aku gak mau 2000 sama-samain. Emang 2012 umur gue berapa ya?
Dua-dua dong. Iya, kan aku beda 2 tahun. Iya, kamu 20. Jangan samain. Oh iya. 2 tahun. Aku salah, aku minta bedanya maaf. Aku salah, aku minta maaf Bagus. karena aku salah nebak umur kamu. Maaf ya. Bagus. Beres perkara kan? Iya, Itu emang harus kayak gitu kita caranya. lakukan. Oke, kita lanjut nih. Aku mau nanya dong, kamu ada yang suka hate misalnya kayak bilang apalah so imut lah segala macam gitu. Iya, ada banget. banyak Apalagi aku banget. juga. Iya. Pick me lah. Iya, Banyak sumpah banget. Kak, sumpah. Apalagi aku tuh ngomongnya emang rada cadel gitu ya. Terus abis itu aku sering sariawan Kak. Jadi udah cadel makin cadel gara-gara suka sariawan. Gimana konsepnya orang sering sariawan itu gimana? Terus nih kayak gitu kayak aku jadi ngomongnya makin gak jelas gitu kan. Kayak dibilang ngomongin so imutin pick me katanya gitu. Iya. Gue juga gitu kok, tapi emang kayak- kalau gue kayaknya bukan gara-gara cadel tapi emang ada selective people Iya, aku ngerti. yang Iya, emang benar-benar. bikin aku kayak ini orang mengeluarkan inner child gue nih, iya, gitu benar-benar loh. banget, Kak. Kayak Amarif apa ih kamu kok senyum-senyum sih flashback ya kayak ini perempuan nggak pernah keluar lagi inner childnya gitu. Bener Kayak sih. papa aku Iya, bener. kayak sama Arif gitu tuh emang aku jadi lebih bubbly lebih kayak iya cuman kalau misalnya lagi biasa ya biasa aja. biasa aja bener kayak Gitu. mungkin orang ngelihatnya aku di video-video Gio yang kayak aku sama pacar aku dimana kayak he makes me feel safe dan kayak aku at my happiest stage tuh sama Gio gitu. Nah, gitu. Jadi kayak aku sifatnya kayak gitu. Cuman kalau misalnya aku lagi kerja atau misalnya lagi ngobrol sama teman-teman yang biasa aja gitu, aku orangnya normal juga, nggak yang aku ke semua orang gitu enggak. Iya sama. Hey. Cuman ya begitu emang. Terus ada yang kayak membandingkan kalau misalnya yang bagus tuh yang apalah yang strong, yang independen, yang gitu-gitu kan. Biasanya kan muncul Iya, yang gitu-gitu. Iya benar. Aku cuman bisa wish untuk Sasha supaya bisa tetap Iya. stay di state yang inner child tuh benar-benar bisa free keluar Iya. kayak gini, nggak usah dengerin yang lain-lain karena itu happen tuh aku. Itu effect banget ke aku jadi Iya. aku kayak udah susah gitu loh gila gak sih aku tuh dulu pernah ya ini aku nggak pernah open di mana-mana jadi dulu itu zaman dulu tuh ada Detik Forum gitu dulu tuh pernah ada yang kasusnya dia di blow up sama Rahel V-nya dulu tuh aku suka baca-baca gitu ya sama itu tuh kayak hate ke aku semua gitu banyak terus kayak dibilang lah so imut lah gini kok Arif mau lah inilah segala macem kayak gitu gitulah terus ya jadinya kayak aku tuh nggak enjoy lagi gitu loh Iya. kayak bikin video nggak enjoy lagi spotlightnya segala macem jadi dibikin video juga udah nggak mau lagi nggak mau ntar kalau dibilang so imut kalau ngomongnya kayak gitu ngerti gak sih Ngerti banget. terus sampai akhirnya agak keterusan menahan diri di part yang inner chatnya free kayak gitu wah terus jadinya tuh kayak ini Keterusan. sekarang tuh agak susah gitu kayak ya kok tuh cewek mati ya kok tuh cewek udah nggak pernah nongol lagi jadi agak kangen gitu kayak aku kayak semoga Sasha tidak mendengarkan Iya. omongan orang Aku dan kan- tetap kayak iya, gitu. Karena kadang- aku tahu rasanya kamu tuh kayak nggak dibuat-buat Iya, emang bener. kayak gitu Bener-bener. Oh, ya kan ya kan Shock. aku juga merasa kamu juga dong sama Gio kayak gitu iya soalnya kayak aku nggak dibuat-buat emang beneran orangnya kayak gini paham. kalau lagi seneng apalagi kadang kayak suka dibilang lebay banget reaksinya nggak lebay aku emang gampang senengnya karena gitu aku loh. emang juga gampang excited over small things yang Iya. kayak gitu tergantung sama orangnya sih Iya gitu. tergantung sama orangnya juga. Cuman kayak dulu waktu itu ada at certain points kadang itu affect me ya. Cuman kayak ya udah aku take it as a joke lagi aja. Kalau Tapi misalnya emang kayak nggak bisa dibilang bohong sih, itu akan affect banget Iya sih. bener kadang kayak suka dibilang so imut banget sih Syasa ngomongnya so kayak iya udah kamu mau aku macho kan. aku lempar ya gitu. Kayak ya udahlah. Tapi dia gimana gitu? Dia ada bedanya nggak dia di konten sama di real life? Nggak ada bedanya sih karena kan emang video kita kan yang kayak spontan aja gitu kan dan emang yang kayak yang lu nonton di video ya emang aslinya dia tuh kayak gitu tapi aslinya tuh maksudnya asli as in kalau lagi sama gue yang Iya, tadi iya. dia bilang Iya, emang iya, iya. personality orang kan beda ya kalau misalkan lagi sama pacarnya sama Iya. enggak tuh sama orang yang nggak dikenal juga beda gitu kan sama-sama aja sih emang berisik gitu kan manja gitu-gitu. Iya begitu. Kasian sih aku kalau ngeliat dia di komen-komen. ya kan kamu nggak Pick kasihan me. ya sama aku Iya, suka dibilang Padahal aku kayak dia gitu. kasihan juga. aku nggak ada responnya Karena aku lagi dengerin mereka dulu sayang. Aku salah, aku minta maaf karena aku tidak terlihat kasihan sama kamu. Ya gitu sih. Apalagi dia tuh
bukan lately sih. Dulu awal-awal tuh dia suka ngebacain komen-komen gitu kan. Iya, dulu-dulu Jadi kayak tuh. misalnya kita lagi jalan terus lagi nggak kenapa-napa tiba-tiba diem. Tapi soalnya itu sengaruh itu karena dulu kan awalnya yang kita enjoy nih bikin konten bareng segala macam, gara-gara itu tipangnya udah mulai gak nyaman tuh masuk ke vlog segala macam. Bener, Makanya kayak terpaksa banget. pelan-pelan tipangnya mulai nggak mau diajakin vlog lagi gitu-gitu sampai ada di titik itu. Iya. Padahal kan sebenarnya yang orang bilang lebay lah, beda lah segala macam, aslinya padahal emang kayak gitu sama kita. Iya, benar. Dan tapi mereka tuh expect-nya mungkin Expect-nya aku kayak gitu ke semua orang atau enggak mereka mikir kamu tuh ngebuat-buat aja. Iya, padahal mah enggak sih. Emang kayak gitu, Mungkin mereka nggak pernah manja. Kan ngeri juga ya kalau misalnya Sasa di kantor sama bosnya. Iya. Serem ya. Nggak boleh kerja lagi. Oke. Ini berarti kalian udah sekarang tahun berapa sih? 2023. Sekarang tahun 2023, dari kenal sampai sekarang 1,5 tahun ya? Iya, bisa dibilang. Sekitar 1,5 tahun. Lo sekarang full content creator? Atau Gue- masih kerja di mana? Sekarang full time content creator baru resign 3 bulan. 3 bulan yang lalu 3 baru. 3 bulan yang lalu. Emang 3 bulan ya? Iya. Dia bilang ke kamunya 3 bulan emang. Oh gitu ya kak? Juli, Agustus, September. Iya 3 bulan. Sebelumnya lo kerja di mana? 3 bulan. Kerja di digital wallet. Sasa Apa di nih mana? kok senyumnya lebar? Kalau aku tadinya banyak. kerja di fashion magazine. Ya. Sekarang Terus masih? udah Sekarang udah enggak. Sekarang berarti kalian full time content creator? Iya. Dia duluan. Tapi kalau aku waktu itu dari sebelum konten aku resignnya. Oke, terus lo baru Kalau gue karena melihat kondisi kayak kerjaan makin sibuk, terus juga konten juga semakin banyak. jadi susah bagi waktunya. Iya, jadi malah nggak maksimal dua-duanya. Jadi Iya, gue iya, harus memutuskan kayak lepas satu deh. Dan karena gue di digital wallet itu udah lumayan lama, ya udahlah, experience-nya udah cukup. Sekarang gue mau coba terjun ke yang sini dulu. Gue coba dulu nih daripada gue penasaran Ya. nggak tersampai. Ya udah, akhirnya sekarang masih Nah ini kan kalian konten bareng kan? Ini kan pasti kan ada kerjaan juga di konten barengnya. betul. Yang ngurusin sama manajer atau beda? Beda, manajernya beda. Berarti manajernya masing-masing. gue baru pakai manajer. Tadi gue ngurusin semuanya sendiri. Itu bener-bener wah puyeng banget. Kayak kamu dulu. Iya sama dulu zaman baru-baru ngevlog, gue lebih parah lagi. Gue ngevlog sendiri, megang kamera sendiri, ngedit sendiri. Siangnya Dia kita banget, Kak. Dia siangnya banget, kita Kak. happy-happy. Siangnya happy kita bikin konten. Malamnya stres ngedit. Itu yang gue lakuin Dia sekarang. banget. Dia banget. Lu lumayan lama kayak gitu. 2 tahun. Karena apa? Karena nggak pede buat bayar tim, buat gue ngerasa waktu itu belum ada di level yang gue bisa punya tim, bisa ngegaji editor segala macam. Jadi Dan dulu kan sosial media tuh belum segini, belum segininya ya. Jadi itu kita siang kalau misalnya kita nonton siang, malamnya itu gue dulu kan rumah gue kecil gitu kan, jadi cuma ada satu ruang tengah gitu di dapur di meja makan. Di situ tuh gue ngedit seharian sampai pagi. Besoknya syuting lagi, sorenya ngedit lagi sampai pagi. Kerja Itu- Rodi emang. itu Kerja job Rodi. Job banget. desk-nya banyak. Job desk-nya banyak daripada kerja kantoran gitu. Iya, Dan, kerja Rodi tapi emang. dulu tuh emang kita benar-benar jatuhnya tuh kayak kamera mengikuti kita gitu kan. Jadi kita tuh happy-happy aja, Iya. benar-benar happy aja. banget. Dulu enjoy banget ngejalaninnya. Intinya enjoy sih. Kita juga kalau ngebuat video kan emang kayak dari kita jalan-jalan doang Iya. kan. Karena beda kalau misalnya video yang dibikin apa namanya yang nggak dari hati, nggak genuine, nggak bikin happy sama yang Kelihatan sih. Iya. kelihatan bedanya berasa. Iya. Kalian berarti udah sampai situ juga. Sampai situ sampai mana nih? Maksudnya udah sampai di kerja bareng udah nyaman aja. Iya, Iya. masih. Dan kita juga sekarang pun kalau misalkan ada brand deal gitu, gue tetap kayak punya pendirian, gue harus ngebuatnya organik. Iya. Jadi kayak aku nggak pernah di brief sama sekali Nggak kak. pernah Jadi kalau di-brief misalnya sama kayak mau sekali. bikin video TikTok nih, aku nggak tahu apalagi yang akan dia lakukan kepada aku Iya. gitu loh. Oh itu Jadi kalau kayak gitu beneran nggak tahu ya? Beneran Beneran nggak nggak tahu, tahu. bener-bener clueless banget aku ini kayak apakah ini brand deal atau dia akan ngesengin aku atau dia bakal ngasih aku ikan, nah, kayak aku nggak tahu gitu loh. Soalnya kan gue anaknya suuzon banget ya. Jadi aku tuh selalu suuzon ngelihat konten-konten couple gitu yang ngeprank ceweknya di mobil gitu, Iya. kayak yang apa namanya? Maksudnya ini semuanya, maksudnya Iya. tanpa menyudutkan siapapun. Emang nggak kelihatan itu handphone ada di mobil? Kalau aku ya, kalau kita emang naruh handphone tuh berjam-jam gitu loh. dari sebelum kita bikin konten TikTok, kita emang suka kayak gitu. Iya, benar. Emang ngerekam hal-hal kecil aja, hal-hal random. Jadi kayak even kita ngobrol biasa tuh tetap ada kamera di situ. itu yang gitu selalu loh. itu yang Kamu selalu kenapa bingung? Kamu juga nggak pernah settingan, heran. Enggak, soalnya kan ini di mobil. Iya, Kalau mereka kan ngerti sih. ngeprank, aku kan Iya. nggak pernah ngeprank kamu. Maksudnya kalau kita kan kita Aku ngevlog gitu. sering ngeprank kamu. Ya, ya itu iya. Enggak, kalau kita kan kita ngevlog nih, emang kita dengan sadar kita bawa kamera. Cuman kalau prank atau segala macam kan itu kan tidak sadar seharusnya.
Tapi kan itu kamera kelihatan, itu yang gue bingung. Jadi sebelum segmen gue isengin dia, itu tuh pasti sebelumnya tuh udah ada kayak 20 menit, 10 menit Ya. kita ngobrol-ngobrol hal-hal random aja. Terus jadi tiba-tiba pas masuk ke sana dia nggak expect. Ya, make sense. Tapi dulu gue juga pemikirannya kayak lu, kayak setiap ngeliat ada konten couple di mobil kayak apaan sih ada HP segede gitu masa nggak lihat sih? Iya, kalau Iya. kalau jenisnya yang ngagetin prank segala macam kan pasti mikirnya kayak gitu kan. Iya. Boleh nggak? Apa? Takutnya nanti menyudutkan beberapa pihak Oh, nih. Enggak nyudutkan siapa-siapa. Aku pure penasaran itu handphone segede gaban emang kalian nggak ngeliat itu doang. Tapi ternyata ya karena sekarang kita melakukan hal yang sama, make Tapi sense ternyata. Make sense dan gue percaya karena kita dulu juga ngevlog juga kita nggak ada settingan maksudnya Iya, apapun yang terjadi di Ya udah. Iya, kita tahu kita ngevlog, kita sama-sama ngevlog tapi apapun yang terjadi di vlognya ngalir aja gitu. Iya, sama kecuali aja gitu. emang video yang branded content ada apa namanya ada brandnya segala macam. Beberapa emang scripted tapi mostly natural. Scriptnya karena talking points dari brandnya Iya, doang iya. kan. Nah itu Iya, ya doang. Jadi iya, jadi benar. biasanya ini mungkin buat kadang banyak yang bingung juga kan. Oh ini ada brandnya videonya berarti ini semuanya settingan. Sebenarnya nggak gitu Nggak juga. gitu Jadi juga misalnya sih. video 15 menit misalnya. Adalah 2 menit misalnya yang message dari brandnya yang harus kita sampaikan. Ya udah Sisanya kita. itu free time kameranya Iya, kita ngapain. Jadi emang 2 menit itu emang scripted. Khusus yang 2 menit itu selebihnya ya balik normal lagi. Dan gue tuh ngebuat Iya, kayak apa ya marketing yang lumayan soft selling gini tuh jujur aja inspired by lu bang. Terima kasih. Kita Lu kayak gimana ya? Gue dari dulu ngeliat video lu tuh kalau ngebuat video-video yang ada brand deal tuh kayak smooth banget kayak Ya, jarang orang expect gitu. Dan mungkin dari situ gue juga jadi Ih, hal kenapa yang sama gue di gitu. situ? malu. Keren, panutan. Nggak bisa dia words of affirmation dia. Gue suka banget dipuji-puji Nanti gitu, dia gue jadi- sayang loh sama. Oke, lanjut. Gio, Sasa atau Saza sih sebenarnya? Syasa sebenarnya. Syasa kan hanya di depan. Syasa. Pisahin ya. Terus Zanya itu apa? Zanya tuh Zania, nama aku sebenarnya nggak ada Syasanya, jadi namanya Tuh, Zania. nggak ada gitu. syasanya. Terus Jadi tuh awalnya pas kecil dipanggil sama papa aku tuh Zaza, cuman kata mama aku kayak susah banget sih Syasa aja lah ya udah jadi Syasa deh. Gue awal kenal dia gue benar-benar susah ngeja namanya kayak Syasa. Karena kan Tapi ya biasanya baik, Sasha kan. Iya. Sasha, Sasa. Ini baru pertama kali sih kayak Syasa. tapi orang-orang manggil apa? Sasha atau Saza? Ada yang manggil aku tuh Syaza karena mungkin menurut mereka kayak lebih mudah disebutin Enggak, gitu karena ya. username-nya Syaza. Syaza iya soalnya itu, tadinya tuh Instagram setelahnya. aku Syasa Zania kayak biasa Terus hilang. terus hilang Instagramnya. Kasian banget. Ini tuh zaman-zaman Iya, zaman-zaman dia awal banget baru gitu, ini Kak. baru tutorial tuh baru naik-naiknya. Terus gini. dia Instagram itu lagi baru mulai Di-hack. growth-nya Iya. gede tuh. Tiba-tiba ngilang Instagramnya. Hilang. Di-hack atau ngapain? Enggak, gara-gara waktu itu kayak foto sama animal di safari terus katanya kayak foto sama Endangered endangered species species gitu. gitu. Bukan foto sama dia. Oh, bukan. Nggak Untungnya tahu bukan. sih apa itu ada yang akunya itu ya? maksudnya? Apa maksudnya Iya. endangered spesiesnya kamu ya? Terus akhirnya mulai dari Iya. awal lagi. Mulai dari awal lagi, baru dari scratch dari Dia nol. bener-bener down banget itu Down kayak banget, 3 Kak. minggu dia mencoba kontak-kontak orang. Followersnya berapa itu pas Iya dikit, hilang? enggak banyak juga sih waktu itu. Sebenarnya Iya, dikit, tapi kan- tapi dikit, pada tapi saat kan- itu Pada Build-nya saat kan itu, capek. iya, pada saat itu kayak sih 30 30 atau 40 30 ribu sebelumnya itu sebelum dia ngonten 10 ribu. Jadi oke, kayak oke. wah lagi kayak lumayan it was growth. something for me gitu loh Kak. Soalnya kayak Iya, aku iya, baru iya, mulai iya. banget gitu. Itu gue berminggu-minggu benar-benar nenangin Itu kayaknya dia. itu Walaupun gue tahu kayak oh ini nggak bakal balik nih. Tapi kayak bakal balik kok sayang. Ih kamu bohong jadi waktu itu. Kamu bilang beneran. Aku bilang kan kalau misalnya emang gak bakal balik Beach ngomong flag. aja tahu. Beige flag bener nih. Daripada saat itu kamu panik. Iya mendingan slap. Ini with udah the mulai ada truth. Baru bibit- setahun ingat. Jangan bibit-bibit dulu. berantemnya itu udah mulai ada dikit. Tapi gue meyakinkan dia kalau misalkan ya kamu aja bisa ngumpulin segitu dalam waktu singkat pasti bisa lagi lah yang jauh lebih hebat gitu. Oke. Ini Sasa dan Gio. Kalian udah ada ini nggak? Udah ada obrolan-obrolan atau kepikiran nikah gitu nggak? Siapa nih yang biasanya melempar? Iya apaan sih? Aku malu tau Soalnya kan kalau Bukan Gen Z kan kita tuh. Tuh, TV-nya baca tuh. soalnya kan apa namanya kan Gen Z itu biasanya lebih santai gitu kan. Ya Iya, udahlah, tapi jalanin menurut aku Gen Z emang santai tau. Santai. Kalau menurut kamu gimana? Tapi aku merasa ya aku Gen Z tapi nggak Gen Z sih. Karena Iya. gue tuh dari dulu selalu pingin nikah muda. Oh. Dari zaman-zaman SMA.
Tapi Sasa takut ya. belum ketemu. Belum ketemu, mimpi ya. itu lumayan kandas pas gue masuk kantor. Setelah gue tahu kayak ternyata dunia berat juga ya, kayak susah juga ngumpulin duit dan lain-lain. Nah, jadi Tapi dari kalian berdua udah siapa yang pertama kali melempar tema itu? Tema Nikah. Oh, mutual sih ya kayaknya. jawaban aman aja. Siapa yang lebih mau? Gue mau sih kayak karena gue ngerasa pingin cepet-cepet nikah biar bisa kayak setiap hari bareng aja, nggak perlu nganterin pulang lagi, dan udah yakin juga kan. Itu alasan gue nikah. Alasannya nikah. Iya kan, maksudnya kayak Biar nganterin pulang. kayak kita pingin pacaran, tapi sebenarnya pacarannya udah serumah aja gitu, jadi udah. Terus tapi bebas. Sasanya nggak mau. Ya, Tapi Sasanya ya mau aja sih. Atau aku malu gitu loh Kak. Kalau aku kayak ngomong mau tuh kayak, ya mau ya. cie. Malu. Tapi plan udah ada belum? Plan udah ada belum? Saat ini sih kita lagi Berarti kan lo kan mengumpulkan sekarang kan dulu kan 26 24 kan? 25 Aku 25 tahun ini aku gue 24. Aku udah 24 tahun depan baru 25. Oh 24 26 kan? Kita nikah Sekarang berapa ya? 26. Oh, 26 24 berarti. Iya. Oke, ya kita sekarang lagi mengumpulkan dulu. Nanti kalau sudah matang baru. Tapi berarti udah ada obrolan ke sana ya? Iya, maksudnya emang kita juga kalau pacaran kan emang serius lah ya. Benar. Emang bukan cuma untuk Only main-main, date to apalagi udah marry umur gitu. segini juga. Jadi emang ya. Arahnya ke sana. Jawabnya panjang banget ya. Jawaban aman. Padahal pertanyaannya pendek banget ya. Ini jawaban aman nih. Iya. Tapi lo Kamu mau? yakin nggak? Iya. Enggak. Lihat ke kamera dong. Dia bilang iyanya dengan penuh keraguan gitu. Jadi gimana? Gio lo yakin gak mau nikah sama Sasa? Ayo lo Sadia udah ngantongin cincin lo. Demi apa? Iya. Yakin lah. Yakin? Dia orangnya baik. Sasa yakin gak sama Gio? Yakin sih. Yakin. Sah. Iya. Jadi di sini. Gue sih buka nikah jasa, ya? gue buka jasa saksi nikah sih. Oke, ini penutupannya terakhir nih. Oke. Kalian ada apa nggak gitu petuah-petuah untuk yang nonton nih? Tips-tips dari kalian pacaran ala Gen Z. Tips pacaran. Tips pacaran sehat kali ya. Tips pacaran tuh kayak Itu Sebenarnya- tulisannya itu. Ya tips pacaran sehat Di menurut komen kita kalian tuh lah. banyak yang kayak ngomong, Kak, kok bisa asik banget sih Iya, pacaran? benar-benar. Kok bisa- Aku kok mau bisa kayak gini seru tapi terus cowok sih, aku kaku banget, bla 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 bla. Ya maksudnya I mungkin believe the mereka thing is kita harus cari yang orang yang sefrekuensi sama kita. yang kayak humornya sama, benar. yang interestnya sama, gitu sih. Iya benar. Dan kalau misalkan emang mereka ngerasa kayak gue kurang cocok nih atau kayak kok dia kayak nggak pernah ketawa sama jokes gue, dan banyak orang ngerasa kayak itu tuh salahnya di dia, Iya. padahal itu just a matter of mereka belum ketemu sama orang yang pas sih menurut gue. Iya. Aku selalu ingat sama quotes. Don't ever lose yourself in the process of loving someone else. Jadi kayak nggak boleh kehilangan diri kita kalau misalnya just because aku pengen kamu suka sama aku gitu. Karena you will find someone yang benar-benar appreciate you for who you are gitu. Iya. kamu ada petuahnya? Coba aku mau lihat. Coba kakak, Level kalau dari kakak ke bijaknya. kita. Iya dong, kita dari mau kakak ke tahu kita. juga nih. Bagaimana bisa Iya, nggak, ini ya. hubungannya Gue mau langgeng lihat gitu. nih. Bisa nggak ngeluarin kata-kata indah nih? Enggak gini. Aku nggak perlu ngasih petuah lagi karena sejujurnya, maksudnya ini kan track record banyak kayak video aku di mana-mana ya. Yang dia omongin tadi itu yang selalu aku omongin juga dari dulu. Jadi sebenarnya sama aja. Ini sejujurnya aku ngelihat mereka berdua kayak dejavu aja nggak sih? Maksudnya kayak You get deja vu. gue bener-bener dejavu banget. Dan karena dulu kalau misalnya ditanya orang pun gue jawab persis sama kayak lo tadi. Karena apa ya? Gue tuh dulu pacaran itu nggak pernah lebih dari 3 Itu nontonnya banyak bulan. banget. Ada 30-an kayaknya deh. Wow. Wow. Enggak. Dua lusin. Tapi 3 bulan, paling Iya, lama iya, 3 iya, bulan. iya. Gue orangnya bosenan Bulan. soalnya. Jadi iya. mantan gue agak banyak dikit. Jangan dibahas yang itunya dong. Kita lagi ngebahas itu. Mantan aku cuma 3. Enggak, tapi gue tuh Red dulu flag nggak pernah pacaran lama gitu loh. Dan gue pikir dulu kayak ya udahlah apa namanya. Enggak, maksudnya aku nunjuk kamu. Jadi
gue lumayan kaget ketika pacaran sama Tipang kayak, kok gue nggak pernah se-happy ini sama yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Jadi kayak oh ternyata emang yang diperlukan itu emang yang satu frekuensi. Iya. Ada towing nggak? Nggak. Kalau sekarang. Takut gue. Kamu terakhir penutupan video kamu ada wejangan gak kamu? Ya paling itu sih, emang yang namanya makin kan ada stage-nya ya. Pas kita masih pacaran tuh pasti bakal into banget sama pasangan segala macam. Ya honeymoon stage banget. Yang bisa bikin kita nggak bosen sampai seterusnya dalam every stage ke depannya emang ya bakalan frekuensinya itu sih. Karena emang ya fisik ya bakal berubah. Punya anak udah fisiknya bakal berubah juga. Bener-bener apa ya? Kayak kerja bakal loadnya bakal lebih banyak lagi nanti ke depannya juga. Terus kayak quality time otomatis bakal berkurang banget juga. Satu-satunya tuh emang frekuensi. Jadi kapanpun kita ketemu nih meskipun kita papasan doang gitu ya. Itu tuh sparknya tuh tetap ada karena kayak bercandaan kecil aja tuh bisa langsung kayak ini dia nih orangnya dulu yang kayak gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak emang itu doang yang ujung-ujungnya meter kalau menurut aku. Dan ini sih emang it takes effort sih untuk bener-bener terus begitu. Dengan sekarang aku udah sibuk sama anak misalnya ya, dia udah sibuk sama kerjaan, kan jadinya kita separate life banget ya. Yang bisa nyatuin itu emang effortnya masing-masing. Aku harus effort juga ninggalin anak aku, dia harus effort ngurangin kerjaannya supaya bisa tetap ada spark. Ini nanti kita ngobrol lagi mungkin beberapa tahun lagi pas mereka udah nikah. Bener. Habis nikah dulu deh. Kita ada preview. Siap. Gitu. Cuman aku senang lihat kalian frekuensinya tuh emang beneran nyala dapet gitu loh. Dapat. Thank you guys. You can go through whatever lah. Thank you ini Sasa Gio, ini thank you ngobrol-ngobrol ini. Nanti kita kapan-kapan sepertinya kita harus apa ya? Ke Dufan bareng kayaknya. Mau banget. Atau mau belanja bulanan bareng. Enggak, Dufan aja. Kita dari Kora-Kora mau gak? Ayo mau. Udahan aja video. lagi bang gitu. Apa aja asal jangan udah videonya. Ini coba kalian tulis di kolom komen ini kalau misalnya kita bikin video bareng lagi, kalian maunya kita ngapain? Dufan. Kayak ini kayak gini. Itu yang kayak asinan itu. Selain Dufan. Kenapa dia nggak suka roller coaster gitu-gitu? Ya usah nggak seru. Oh atau nggak Trans Studio tahu? Same thing ya. Kalian tulis di kolom komen kalian pengennya kita ngapain selain Dufan. Udah. Ya udah, Trans Studio. Selain Dufan dan Trans Studio. Universal Studio. Selain Dufan, Trans Studio dan Universal. Jungleland. Udah pusing dia. Masih banyak.